sisi kanan, sisi kiri. Pengalaman Bapak Pak memangkas ketidakefisienan anggaran di DKI bagaimana Pak? Ya belum sempurna, walaupun betul-betul udah kita pangkas, tapi perlawanan masih ada. Misalnya itu perlawanannya gini, dulu kan dihilangin, tiba-tiba hilang, setengah hilang, lalu kita pakai e-budgeting, masih berusaha masing-masing main, lalu kita kumpulin, tiap kali buka ngisi bareng. Nah, terus kita paksakan tidak boleh ada transaksi tunai, semua transfer. Dari situ saya walaupun dia main saya bisa mulai lacak. Makanya permainan mulai muncul kan, pemborosan mulai muncul. Lalu saya mulai lagi bikin anggaran tuh saya yang tentuin, saya suruh bikin template. Masing-masing SKPD template-nya sama. Jadi jangan dibilang alat tulis kantor di sini ada yang scanner, ini nggak ada. Ada yang ada misalnya makan minum juga termasuk di dalamnya tuh ada piring, ada gelas. Ini kan bandinginnya susah kan. Nah jadi kita bikin semua bandingannya mirip. Nah ini mungkin tahun depan lagi saya mau paksakan, ya sudah kita udah tahu kebutuhannya mau apa, kita tentuin aja lah supaya dia nggak ada celah main. Tantangannya apa sih Pak? Tantangannya orang, makanya mesti pecatin terus, ketahuan pecatin terus. Nanti dapat yang baik. Kalau kita nggak berani pecatin ya nggak jalan. Ini kan orang, pelawannya kan dari orang yang kan dia nggak mau tanda tangan, nggak mau kerjain atau dia jebak. Misalnya kayak tadi kan ada pengaduan dari Yayasan Karya Pembangunan, Pondok Karya Pembangunan punya DKI. Sekolahnya dibongkar, dia mau bikin pagar. Harusnya kita kasih pagar kan? Enggak, dia anggarannya apa tuh enggak? Dia kerjain itu tadi. Aduh kasihan, tua-tua dikerjain. Dikasih hibah 3 miliar. Duitnya ada, dia merasa ada duit kan. Sekarang begitu dia mau minta duitnya, enggak boleh. Kan ini buat pagar, kalau buat pagar enggak boleh duit. Kan gubernur yang bilang enggak boleh kontan. Harusnya dikerjain pakai barang. Nah kerjain barangnya siapa? Harusnya kan dinas. Terus dinas apa? Oh kita nggak siap lagi nih bulan sekarang. Nah, model-model gitu. Kerjanya halus gitu loh. Dari upaya yang dihasilkan itu, dari upaya yang dilakukan hasilnya apa Pak? Hasilnya serapan lebih baik dan lebih tepat. Jadi kita bisa belanja sesuatu yang lebih tepat dan penghematan. Udah kita gaji naikkan pun itu kita belanja tuh masih mendekati 60%. Belanja langsung. Kalau dulu kan orang Jakarta merasa ini duit habis banyak tapi kok nggak kelihatan ya di lapangan ya gitu ya. Orang bilang CSR, nggak CSR loh. Hot mix semua kampung-kampung itu, seat pile itu bukan CSR. Kita kerjakan pakai uang kita. Beli truk sampah semua uang kita. Sekarang jalanan bisa bersih, kenapa? Karena ada beli mesin penyedot debu, pembersih jalan. Nah sekarang hampir semua alat-alat kita, mobil, alat berat, semua punya kita sendiri. Kita belanja. Dan servisnya pun pemeliharaan dikontrak dengan agen tunggal pemegang merek. Gitu. Pak, kalau soal parkir liar itu sebenarnya kendala dari Pemprov apa sih Pak untuk memberantasnya? Orang juga. Jadi juga kita ketemukan banyak oknum di dalam main juga. Malak-malakin orang dengan parkir ini. Tahu nggak? Jadi kalau ada store dibiarin. Masalahnya semua di orang. Nah, sekarang kita lagi mau bikin aplikasi lagi. Biasanya saya ketemu kasus, saya mau bikin aplikasi. Kalau sekarang kan kita nggak ada aplikasi, dia hanya tulis buku. Buku dia bisa cetak sembarangan, kasih orang. Kalau ada deal, kasih dia duit, dia kantongin. Atau kasih deal lebih besar, dia yang nyetorin. Nah saya nggak mau, sekarang saya mau paksa ada aplikasi. Kalau dia mau nilang orang atau mau derek, dia mesti masukin ke aplikasi. Tiap wilayah kan ada GPS, jadi kita tahu mobil kalau udah ketemu ada kasus, kalau dia nggak keluarin laporan, berarti dia pasti sudah deal di tengah jalan. Nah ini kita mesti ada aplikasi, kalau nggak ribuan ini nggak bisa dikontrol satu-satu. Kita suruh orang yang kontrol satu-satu, yang kontrol lagi minta jatah. Jadi kalau kamu bikin aplikasi, masukin ke Smart City, semua orang akan ikut partisipasi ngawasin. Ini baru kemarin saya suruh mesti ciptakan aplikasi untuk itu. Untuk petugasnya Pak atau? Petugas, jadi kalau kamu mau direct orang, ada laporan masuk, misalnya kamu petugas di lapangan. Kalau kamu cuma manual foto kirim ke WA group, kapan saya pelototin? Saya suruh orang pelototin dapat jatah, diem lagi dia. Tapi coba kalau aplikasi, begitu aplikasi kan masuk kan,
Seluruh wali kota, lurah, wilayah itu dapat juga. Oh ini ada laporan nih. Nah, terus begitu dia derek, dia langsung mesti laporin denda, orang ini mesti bayarnya di bank. Baru jelas. Kalau ada nggak dibayar di bank kita curiga. Ada laporan dia nggak ada tindakan, GPS-nya ke situ, berarti ada masalah. Nah kita pengen tahu aplikasi, tentu aplikasi nanti disempurnain. Targetnya kapan Pak? Saya mau tahun ini minimal sudah mulai ada. Kan anak-anak di atas kan ada 40 lebih tukang bikin aplikasi. Iya Pak Gubernur, ada yang membandingkan kondisi trotoar di Jakarta dengan di Surabaya. Memang. Surabaya itu sudah tertata. Memang. Makanya kita mau belajar dari Bu Risma. Bu Risma menata itu butuh tahun yang lama. Bu Risma kebetulan dari kepala dinas taman, lalu Bapeda bisa anggarin, lalu wali kota, lalu wali kota 5 tahun. Itu udah di atas 10 tahun itu. Makanya saya katakan di Jakarta ada 2.700 km trotoar yang harus total kita bangun. Kasih saya waktu, saya beresin. Sekarang berapa prototipe sudah kita punya. Saya nggak usah jawab. Ya satu, ini juga tahun ini kan kelihatan sampai Oktober. Minimal prototipe jalan utama kamu udah lihat beda. Supaya kamu ngerti, sebenarnya ada modelnya. Masalah di Jakarta itu suka ada trotoar, nggak ada ducting. Jadi orang gali kabel fiber optik, PLN, semua bongkar lagi. Nah sekarang saya wajibkan bikin model. Ini ada trotoar, semen aja. Saya juga nggak mau keramik, nggak mau batu alam. Itu nanti pakai main di semen, tapi ya ada juga beberapa daerah yang masih ada resapannya. Itu yang kita bikin di Taman Pandang Istana. Itu semennya itu bisa nyerap air. Itu TrueCrete. Kita udah uji coba di Tebet juga. Nah kalau itu udah ada, terus ada boxnya. Turun kira-kira 2,5 meter apa 2,8 meter. Supaya ada gali kabel semua lewat box bawah. Sehingga trotoar kita nggak dibongkar lagi. Ini kita jadi bongkar lagi. Dia rapinya nggak rapi lagi konbloknya. Nah kita nggak mau lagi konblok, nggak mau lagi dengan keramik. Kita mungkin total kita mau beresin tuh bisa 2.700 km. Jadi 2 kali Jakarta Surabaya, Surabaya Jakarta. Ya ada Surabaya kira-kira 1.300 km kan kira-kira kan. Itu kayak gitu. Memang masalah trotoar kita. Tinggal kita bereskan. Ini. Pelebaran sesuai jalan. Jadi misalnya ruas jalan itu tadi ada 4 jalur. Di depan jadi 3. Maka yang 1 jalur lebih ini kita akan bikin trotoar yang lebar. Supaya dia konsisten. Jadi kalau dia 3 lajur, 3 terus lajur. Kita nggak mau ada 4, 5 terus jadi 2 atau 3. Pasti macet. Karena orang kita nggak disiplin. Kalau di luar negeri dicat, kasih marka. Supaya dia konsisten. Orang kita marka dia nggak ngerti juga. Mana ada jalan dia nggak. Nah sekarang kalau bikin trotoar masalah di motor. Motor pasti naik. Kita bikin penahan tiang motor. Penahan tiang motor yang naik pakai kursi roda nggak bisa masuk. Nah maka kita ambil lagi dari Jepang. Dari organisasi disabilitas. Bikin yang S terbalik. Yang kayak di RSCM. Ya huruf S terbalik buat pagar. Kursi roda masih bisa masuk, motor nggak bisa melengkung karena terlalu nekuk. Nah itu yang model-model itu yang kita lakukan. Kita udah punya prototipenya ada dari Turki, Jepang lah. Kita contek Jepang. Termasuk misalnya undang-undang lalu lintas. Kita lagi mau sosialisasi. Misalnya kita menderek orang yang di tempat tidak ada tanda P silang, gitu ya. Marah dia. Kok nggak ada tanda dilarang parkir, kenapa saya ditangkap? Sebetulnya undang-undang lalu lintas yang baru ya, yang keluar 2012 kalau salah itu, 2009 ya, 2000. Itu sebetulnya tuh nggak ada lagi istilahnya S coret atau silang atau P silang, nggak ada loh. Jadi di mana boleh parkir? Kalau nggak ada huruf P biru, berarti situ nggak boleh parkir. Terus nggak boleh stop gimana? Ini internasional. Kalau ada 2 garis line kuning atau putih 2 line nih, biasanya itu kuning, itu artinya kamu nggak boleh stop di situ. Maka kita udah uji coba di terowongan Casablanca, underpass. Itu udah ada model-model yang seperti itu.
Tapi ini butuh sosialisasi nih. Jadi nanti kalau mau parkir mesti ada lihat ada nggak P. Kalau ada P biru bagi parkir kita akan pasang terminal parkir elektronik. Jadi nggak akan lagi di Jakarta tuh ada S silang atau P silang gitu. Tapi ini nggak gampang sosialisasi ini. Nah kita mesti bereskan dulu, hot mic mesti rapiin. Kamu kalau cap dulu hot mic-nya masih gini-gini kan jelek. Nah, hot mic kita keruk. Kalau di terowongan, underpass, kamu nggak mau pakai garuk dulu. Nanti lama-lama mobil nggak lewat tuh. Jadi kita garuk juga. Nah kontraktor kan semua butuh waktu. Hot mic butuh waktu. Tapi kita lumayan nih, jalan-jalan udah saya kira udah lumayan PU kerjanya cepat. Pak, soal lahan bermasalah Kejari kan minta ada audit dari BPKD ke aset-aset provinsi. Ya, makanya nanti sore kita udah audit, udah lakukan. Makanya nanti sore saya mau samakan persepsi ke ATR BPN. Pak Sofian Jalil. Nanti sore jam 4 saya ke sana, kita mau samakan persepsi nih. Saya tidak mau lagi aset DKI digarong oleh oknum ada di BPN karena dia atau salah dari bagian kami, oknum kami yang nakal. Memang sudah ada fasum-fasos, dia nggak mau catat. Jadi rata-rata yang digarong itu adalah kewajiban pengembang kepada kami yang tidak disertifikatkan. Kalau sekarang gampang, saya wajibkan sertifikat nama kami baru kasih. Kalau nggak usah ngomong deh. Nah kalau dulu kan bisa setengah digarong, nggak dilaporin. Lalu karena orang dalam bisikin terus digarap. Jadi di sini tuh ada mafia memang spesial ngebiayain kayaknya sertifikat kayaknya. Cari girik orang nggak jelas pengakuan atau lapor polisi pura-pura hilang. Kita juga nggak dicatat, orang itu lapor ke polisi, dapat polisi. Ya, polisi lapor pasti kasih kan. Jalan-jalan terus dapat sertifikat. PM1 mungkin oknum lurah, camat disogok. Nggak ada catatan kok. Bisa sengaja, bisa nggak sengaja. Dilihat aman, duit dapat lagi. Kasih. BPN begitu lihat semua clear, terbitkan sertifikat. Ada duit bayar lagi kan, selesai. Kata Pak Heru katanya perlu dinas khusus untuk mengurus aset DKI. Ya itu kita bukan dinas khusus, harusnya BPKD satu unit aja. Sebenarnya kalau semua pencatatan rapi nggak perlu ciptain dinas khusus kok. Kalau mau dinas khusus sekalian dinas pertanahan. Kalau itu untuk amanat dari undang-undang otonomi daerah. Nggak ada cerita BPN. Jadi yang terbitkan tanah semua langsung kita langsung dibawa Mendagri seperti dulu. Ada direktoratnya apa gitu loh. Harusnya seperti itu, tapi kan teman-teman juga nggak terima. Saya udah suarakan ini waktu di Komisi 2. Tapi kan BPN juga lebih profesional, lebih baik. Ya sudah, kalau dia lebih profesional, lebih baik. Takut ada oknum kepala daerah yang ngaco, ikut main, kacau juga emang. Pak, Ya. terkait politik ini kan Ngapain tanya politik, lu demen amat sama politik. Jakarta merasa ditinggal parpol nggak sih Pak kalau kayak gini Pak? Kalau kamu punya istri 3 masih merasa nggak punya istri nggak? Gue tanya luar. Udah 3 masih merasa ditinggal, gimana coba? Serakah amat sih udah 3 masih merasa kurang. Masih mau menjalin komunikasi dengan partainya? Kita komunikasi jalan terus. Komunikasi jalan terus, semua baik-baik semua. Yuk, udah. Kemarin juga PDIP kan ngadain rapat buat pilpres. Kamu tanya aja lah. Susah sih saya ngomongin nggak. Yang pasti saya katakan Jakarta membutuhkan banyak orang yang sudah terukur, teruji. Supaya kalian nggak beli kucing dalam karung. Itu yang saya katakan, orang bisa bandingkan. Nanti saya pengen namanya kalau waktu pencalonan itu, debatnya itu, program itu adalah seperti itu. Misalnya kayak tadi dia bilang gitu loh. Ini Jakarta gimana nih, kok beda banget sama Surabaya. Surabaya trotoar udah rapi, Jakarta kok belum. Misalnya kayak gitu kan. Nah itu yang sehat. Kita akan jelaskan kepada masyarakat. Surabaya itu cuma Jakarta Selatan. Gitu loh. Ini Jakarta, ini bukan cuma Jakarta Selatan nih, ini utara, pusat, timur, barat. Itu beda, gitu loh. Jadi komparasinya mesti bandinginnya. Misalnya kalau cuma Jakarta Pusat, menurut kamu kalau cuma di tengah kota ini bagus nggak? Bagus dong. Cuma di sini doang kok.
Nah itu saya katakan ini menarik. Nah kita harapkan banyak calon kepala daerah datang. Ini kan menarik kan? Nah ini kita jelasin, nah, tergantung orang Jakarta, saya jelasin. Nah saya butuh waktu. Karena kan kita kan ngatasin orang di sini kita baru 5 tahun nih, belum 5 tahun. Jadi sudah kelihatan loh, kita apa prioritas, sungai dulu, beli alat dulu. Itu pun dikerjain 2-3 tahun dengan e-budgeting. Kita baru benar-benar mulai berantem nganggarin yang kita dapatkan baru 2015. Setelah e-budgeting, itu pun 2015 masih ada tipu-menipu dari eksekutif oknumnya gitu loh. Lalu kita potong, baru APBDP 2015, baru beli tanah. Beli tanah pun masih main juga, masih beli tanah kita. Nah 2012 ini, ini lebih baik. 2016 ini bisa kekurangan duit kita, karena pembangunan ada masih main nggak? Main juga, konsolidasi dimainin, yang udah di blacklist dihidupin lagi. Alasan udah 2 tahun, ini baru ketahuan ini. Yang menang tuh yang pernah kita blacklist. Alasannya 2 tahun udah hidup lagi Pak. 2 tahun juga mesti dicek dong saya bilang. Ini memang permainan tau gak? Permainan yang misalnya rumah susun. Rumah susun sejenis. Kenapa sih mesti bikin dipecah-pecah lalu konsolidasi? Lalu Gapensi tulis surat kepada menteri. Mungkin menteri PU keluarin. BUMN yang kita harap ikut lelang gak boleh ngambil di bawah 200 miliar. Kamu paketin aja 1 triliun. Gak mau dibagi kecil-kecil. Kenapa? Kecil-kecil ini pernah blacklist punya nih yang menang. Jadi memang orang sini main. Nah saya tinggal jelasin seperti ini. Nah tergantung orang Jakarta. Kamu mau pilih yang mana? Kita kalau udah petahana, kamu siap gak siap juga masih siap. Kecuali kamu gak mau ikut lagi. Ya kan? Justru saya harap banyak kepala daerah ikut. Supaya nanti masing-masing sampaikan kan. Misalnya kamu dari kota yang A atau kota B, kamu akan ngomong nih, tuh Jakarta gak ada apa-apa, bandingin kota gua dong. Ini kota gua ada kayak gini nih. Lihat tuh semua, lampu jalannya beres, tong sampah di mana-mana. Itu versi kota A gitu kan. Mana Jakarta jelek banget itu tong sampahnya. Nanti kita bisa bilangin kan alasannya kenapa. Kita juga bisa korek-korek dia dong. Tong sampah lu bagus, coba lihat kali lu, payah kan kali lu. Nah, tuh lu masih terkenang gitu kan. Hijau lu kurang. Nah, ini kan jadi lama-lama mendidik seluruh Indonesia. Jadi orang Indonesia, seluruh Indonesia nonton TV mulai mikir nih. Oh gitu ya standarnya kepala daerah ya. Yang dilakuin tuh ini. Pasti kita akan bandingin loh. Misalnya kamu ngomong, oh saya punya pelayanan terpadu 1 pintu top banget. Bisa langsung nggak usah datang. Nah, kita orang bandingin. Berapa macam sih yang kayak gitu? 30. Oh 30. Gue udah 40 bos. Sampai akhir tahun berapa? 100? Belum. Gue udah 100 misalnya. Jadi orang lama-lama, oh ternyata izin ini bisa ya. Dibuat kayak gitu ya. Nah itu yang saya katakan akan membuat mengedukasi masyarakat milih yang paling benar. Pak, harapan dari partai lain nggak sih Pak? Dukungan dari partai lain? Saya mah orangnya oke-oke aja. Kamu mesti tahu kan, saya ini adalah orang yang berani berhenti dari bupati 16 bulan untuk nyalon gubernur. Ketika partai belum jelas. Pakai 12 partai. Nggak ada kali orang yang berani berhenti. Karena peraturan mesti berhenti, aku berhenti aja. Kalau memang untuk kepentingan lebih baik, nah sekarang soal partai. Saya dari pertama apa? Nggak ada partai juga nggak apa-apa. Tadi pertama betul nggak? Langsung independen gitu loh. Sekarang dapat 3. Ya sudah. Kamu mau 3, mau 4, mau 5, kan yang penting komunikasi beres. Saya Tapi oke. ada tekanan dari 3 partai politik ini Nggak Pak? ada. Kalau hari ini PDIP dukung Bapak gimana? Ya puji Tuhan dong, alhamdulillah dong. Tambah dong ya nggak? Partai politik masih tetap mau dukung Bapak Pak? Hah? Pak Tiga PDIP partai politik bilang masih mau kalau dukung Bapak? mereka itu menunggu omongan dari Bapak minta bantuan ke PDIP gitu, minta dukungan. Itu kata siapa? Petinggi PDIP yang ngomong. Bukan penting itu teman-teman PDIP kadang-kadang tuh namanya teman tuh suka genit-genit gitu tuh kan. Itu namanya tuh teman tuh gitu. Dia marahin saya gitu juga. Hok lu jangan genit-genit ya. Ngomong di media seenaknya lu. Ini temen ya begitu. Saya sama PDIP itu temen banget. Dari pertama saya belum masuk politik. Dari habis sebelum Pak Harto turun. Waktu PDI-nya Suryadi yang ikut. Saya sudah bersama PDI
yang jadi PDI Perjuangan. Saya pertama dari dulu. Tahu nggak? Dia dari dulu seperti itu. Kalau PDIP dukung Bapak, 3 parpol masih tetap mau dukung Bapak juga? Oh pasti dong. Kalau masa 3 parpol kan komunikasi terus dengan teman-teman PDIP. Kalau soal calon wakil, 3 parpol ini tahu betul bahwa saya ini sama PDIP dekat banget. Dekat banget. Mereka tahu banget. Jadi sebenarnya tinggal menunggu waktu aja kapan PDIP. Kan kita kan memang pemain injury time. Ya kan? Kamu tahu nggak waktu 2012 kapan Ibu Mega putusin saya? Semua orang nggak pernah kepikir Ibu Mega memilih saya mendampingi Pak Jokowi. Sampai Gerindra pun udah membuat surat dukungan Jokowi Deddy Miswar loh. Serius ini. Jam 1, jam 3 mau mendaftar ke KPUD, Ibu Mega bilang Ahok. Pak Jokowi aja syok. Banyak Ahok ini. Saya masih DPR, panggil saya datang. Telepon saya, datang nih. Ibu Mega putusin Pak Cahyo waktu itu. Ibu Mega bilang kamu yang dampingi Pak Jokowi. Aku lagi benar Pak? Benar udah datang ke kantor. Udah datang. Berarti nama Jarod masih ada Pak juga Pak. Kan masih pendaftaran 19 sampai 21 September ya enggak? Ini aja belum 17 Agustus. Jadi kalau belum 17 ke 19 masih sebulan lebih dong. Ke 21 lewat lagi dong. kalau 3 parpol Aja yang Pak PDIP deklarasi. Saya nggak tahu. Kamu tanya sama Masih ada Pak. peluang Saya sama nggak Pak tahu. Jarod nggak sih, Pak? Peluang gimana orang masih sama Pak Jarod kok? Bener nggak sih Pak ada tawaran Pak DKI Pak? Apa? Teman Ahok komentar gak sih terkait nama Risma dan DKI ini Pak? Sejauh ini nggak, teman Ahok udah tahu tugasnya. Nanti saya yang saya kampanye itu akan mengandalkan teman Ahok. Jaringan kita itu semua dari teman Ahok. Sampai RT kita udah punya siapa teman Ahok. Juta orang ini tersebar merata. Hampir semua RT kita punya. Bahkan juga sampai sumbangan pun kita perkirakan kalau kita hanya pakai teman Ahok bergerak ya. Mungkin sama quick count saksi sebagian muslim mungkin hanya 10 miliar saya kira. Mungkin 10 atau 15 saya nggak tahu. Mungkin ya segitu saja. Kalau hanya untuk saksi, kalau ada yang nggak mau terima uang, kan ada juga yang mampu. Dan saya juga minta mereka urunan. Ya kalau dianggap rata-rata 1 juta orang 10 ribu, 10 miliar. Banyak tuh duit. 10 ribu aja. Kalau 20 ribu, 20 miliar. Karena bilang kan ada yang nggak mampu. Kalau yang nggak mampu, dibayar orang yang mampu 100 ribu. Sama aja dia bayarin 9 orang. Ya kan? Kalau ada yang mau kasih 50 juta. Kalau dia kasih 50 juta, dia udah mewakili berapa puluh ribu orang. Jadi saya mau tahu. Saya justru mau coba, kalau ada resmi maju kan, dia tetapkan kan ada rekening bank. Saya pengen tahu dapat sumbangan transfer berapa. Menarik kan? Ada komentar ya Pak sejauh ini sama nama-nama pesaing Bapak itu kayak model. Aku sih dari dulu aku demen banyak orang ikut yang bagus. Kalau ada gubernur yang lebih baik dari saya, aku juga boleh pensiun kan. Kan? Enak juga kan. Pak, benar nggak sih Pak PDIP menawarkan Pak Ahok dari kadernya untuk dapat dukungan? Gitu. Kalau dari kader mah dari dulu. Pertama kali minta saya masuk partai politik. Itu setelah PDI Perjuangan ada, lawan PDI-nya Suryadi dulu ya. Itu Bang Taufik Kemas. Telepon saya langsung. Nah sekarang yang saksi siapa? Gubernur Babel, Rustam Effendi. Itu orang Belitung, Jakarta. Dia yang telepon saya. Hok, dicari Bang Rustam, Bang Taufik. Kenapa Bang? Dia bilang, minta kamu jadi ketua DPC Belitung Timur, PDI Perjuangan. Dia bilang, aduh enggak deh. Aku kan bukan orang partai, kita bisnis kok. Jadi makanya saya hubungannya baik, tapi saya nggak pernah pegang kartu. Nah, terakhir 2009, waktu itu pun 2009 loh. Waktu itu saya ikut 2009 ya, berarti 2004, 99, tahun 99 ditawarin caleg DPR RI wakilin Belitung, karena dulu sistem distrik, wakilin PDI Perjuangan. Tahun 99, waktu itu juga nggak minat saya politik. Ya terus naik sampai 2004, saya tawarin enggak, saya bilang saya pakai partai baru deh. Saya semua permisi sama Bang Taufik kok. 2016 ini ada tawaran lagi nggak? Masuk PDIP?
Ya selalu kan saya terbuka kapanpun mau masuk PDIP, tapi beliau udah tahu saya nggak mau masuk partai lagi. Oh, Bapak nggak mau masuk PDIP, Pak? Sementara Bapak Nggak mau masuk partai lagi. Kan udah dulu kan permisi. Waktu Golkar permisi. Waktu PIB juga saya permisi ke Bang Taufik, Golkar permisi, terus waktu Gerindra, orang Gerindra ngomong, masa dua PDIP, satu bagi kami dong. Nah, saya juga permisi, ya udahlah aku ambil kartunya Gerindra lah. Waktu dalam VW Karavan itu Bu Mega Kak, Bu Mega udah tahu. Bu Mega udah ngomong kok, Ahok kan nggak mau terima KTA kita kan. itu ngomong. Makanya kan wakilnya mesti PDIP dong. Ya kan, misalnya kalau ke PDIP gampang Bu, Pak Heru aja suruh masuk. Enggak, kan aku bilang kan kalau memang nggak mau Jarod, mau Heru, ya Heru aja suruh masuk PDIP kan. Sama kan. Cuma yang jadi susah jawaban gini, emang Jarod ada salah apa? Nah, kamu kalau mau lapor ke misal mertua gitu kan, emang anak gua salah apa lu? Sampai lu balikin ke rumah gua. Nah, kan bisa gitu dong. Kalau 3 partai maunya? 3 partai mau oke-oke ya. Terserah saya. Terserah mereka ngomong lah ya. Ya. Mafia daging nanti kita mau, saya udah minta waktu minggu depan ketemu Menteri Perdagangan sama Mentan. Saya akan bawa Dharma Jaya Food Station sama Pasar Jaya. Untuk kita duduk bersama untuk supaya sembako ini bisa kita atasi. Bukan hanya soal daging saja. Optimis Pak itu. Optimis kalau kita duduk bareng, optimis lah. Ya, terima kasih. Aduh ya Allah deh. Tampar.